Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Pak Raymond. Kami akan mempresentasikan hasil proyek penelitian kami yang di bawah judul menganalisis hubungan antara keterbukaan perdagangan sektor negara dan pertumbuhan ekonomi menggunakan Tableau dan Python. Untuk kelompok saya yang beranggotakan ada saya sendiri Elizabeth, lalu ada partner saya Ersan Livana Putra akan menjelaskan tentang hasil penelitian kami. Latar belakang akan dijelaskan oleh partner saya Ersan. Baik, terima kasih. Latar belakang. Pentingnya pertumbuhan inklusif untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan juga pengangguran. Menurut penelitian hipotesis Kuznets pada tahun 1995, bahwasannya ketimpangan pendapatan meningkat pada tahap awal pembangunan, tetapi akan berkurang seiringnya waktu. Sedangkan menurut teori Rostow pada 1960 menyatakan bahwa setelah kondisi dasar terpenuhi, ekonomi dapat tumbuh pesat. Sedangkan Indonesia pada tahun 2009 menghadapi tantangan ekonomi akibat krisis global yang mempengaruhi ekspor dan nilai tukar. Analisis data dari berbagai negara menggunakan Tableau akan digunakan untuk memahami bagaimana hubungan antara keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ekspor diharapkan dapat mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Keterbukaan perdagangan berpotensi meningkatkan daya saing dan manfaat ekonomi jangka panjang meskipun ada ketidakpastian ekonomi global yang mempengaruhi sektor real. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elizabeth. Baik, untuk identifikasi masalah perekonomian global ini masih berada di bawah tekanan krisis sehingga menciptakan tantangan bagi perekonomian di Indonesia pada tahun 2019. Tantangan yang terasa itu di awal tahun 2019 yang akibatnya itu dapat berdampak krisis. Krisis ekonomi global juga mencapai puncak pada tahun 2008, sehingga ketidakpastian ini mengenai skala penurunan ekonomi global dan kecepatan pemulihan ekonomi global tidak hanya menimbulkan risiko yang serius bagi kawasan regional, namun juga berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi sektor nasional juga. Sementara pertumbuhan ekonomi juga masih berada dalam lintasan penurunan yang akibat penurunan yang cukup dalam pada ekspor barang dan jasa, sehingga ekspor dan pemungutan pajak memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi negara. Oke, untuk deskripsi penelitian ini pertama kami mencari tahu untuk faktor apa aja sih dampaknya tentang perekonomian negara ini. Lalu kami mencari datanya itu yang bersumber dari Kaggle. Setelah kami baca-baca datanya dan kami teliti, kami menggunakan beberapa variabel di dalam data tersebut. Ada GNI, GDP, export, import, transport, storage, and communication, dan yang terakhir ada country. Nah, variabel tersebut ini sangat konkret terhadap penelitian yang kami gunakan, dan kami juga menggunakan penelitian ini menggunakan software Tableau dan Python. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Ersan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah data collection method, yang dimana ini kami gunakan untuk menunjang penelitian kita. Yang pertama ini ada discussion. Kami mendiskusi untuk menentukan topik dan permasalahan apa yang kami bahas untuk di penelitian ini. Oleh karena itu kami membahas tentang permasalahan krisis global ekonomi. Kedua ini adalah identifikasi. Kita mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi pada data yang kita dapat dari sumber Kaggle tersebut. Untuk terakhir ini ada data collection, kami mengumpulkan data-data di semua sumber. Tapi oleh karena itu dalam kasus ini kami mengumpulkan data ini di Kaggle karena dengan kami mengambil data dari Kaggle ini, kami mengambil data dengan sumber yang relevan dan terpercaya oleh semua orang. Selanjutnya, Oke, untuk penelitian ini kami menganalisis menggunakan Tableau sebagai visualisasinya dan juga Python ini untuk mengecek korelasi antar variabel di dalam data tersebut. Pertama kita akan melakukan mempresentasikan hasil analisisnya menggunakan Tableau. Oke, untuk tren GNI dan GDP-nya ini kami membaginya dalam bentuk benua, dan bisa kita lihat bahwa benua Afrika itu tidak mengalami kenaikan secara signifikan tentang GNI dan
GDP-nya. Itu dikarenakan karena infrastruktur yang tidak memadai dalam transportasi dan logistik ataupun keterbatasan energinya. Lalu yang kedua ada ekonomi yang rendah karena ketergantungan pada sumber daya alamnya di negara Afrika ini membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga komoditas globalnya. Dan juga kurangnya industri manufakturnya juga. Lalu yang ketiga bisa juga karena tantangan ekonomi dan politiknya. Lalu yang keempat, kurangnya akses pasar global. Itu karena akses terbatas ke pasar internasionalnya dan juga perjanjian perdagangannya yang lemah. Lalu yang kelima, ada masalah keuangan dan investasinya karena aksesnya terbatas ke pembiayaannya atau enggak keterbatasan teknologi dan keterampilannya. Atau yang terakhir bisa karena kondisi geografis dan demografisnya. Dan yang kita lihat juga bahwa di benua Asia itu GNI dan GDP-nya itu mengalami kemajuan yang sangat signifikan juga ya karena infrastruktur dan teknologi juga memadai dan juga ekspor impor barang itu juga sangat berpengaruh juga di negeri luar. Itu contohnya kalau di negara Indonesia kita lebih sering mengimpor makanannya, apalagi nasi gitu. Ya itu yang membuat negara Asia ini, terutama di Indonesia ini mengalami kenaikan ke dalam impor barangnya. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa banyak barang ekspor yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya ini tren ekspor impor secara global dan yang tidak mengalami kenaikan juga di benua Afrika, tapi yang tidak mengalami kenaikan Afrika, yang mengalami kenaikan itu ada di benua Asia, Eropa dan juga benua Amerika. Oke. Selanjutnya ini tren country global export import. Ekspor import ini mempengaruhi pendapatan negara karena ekspor import ini juga bisa memperbaiki ekonomi negara dalam suatu negara. Lalu yang kedua, adanya ekspor import ini yang membuat negara ini bisa membantu gitu perekonomiannya, baik secara dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa. Lalu juga bisa menciptakan lapangan kerja dalam bentuk logistik dan transportasi dan industri ekspornya. Lalu yang ketiga ada pendapatan devisinya karena stabilisasi nilai tukar dan adanya pembiayaan impor. Lalu yang keempat juga adanya transfer teknologi dan pengetahuan yang dikarenakan ada interaksi dengan pasar internasional ini bisa membawa pengetahuan baru dan keterampilan yang bisa diaplikasikan dalam suatu negeri. Oke, selanjutnya ada country global GNI dan GDP-nya dan kita bisa lihat juga bahwa yang paling tinggi itu di negara US dan ini memang juga berdampak positif juga. Ya dikarenakan yang pertama itu pasti adanya lapangan kerja. Yang lapangan kerja ini kan bisa mempengaruhi pengurangan angka kemiskinan dalam suatu negara. Yang kedua, peningkatan standar hidupnya. Nah, peningkatan standar hidup ini pemerintah juga bisa menggunakan duitnya ini, maksudnya dananya ini ke program sosial. Nah, program sosialnya ini yang tadi saya katakan bisa membuka lapangan pekerjaan. Lalu yang ketiga ada inovasi dan teknologinya juga. Karena negara dengan ekonomi kuat lebih mampu berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan sehingga dapat mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing global mereka. Lalu selanjutnya ini untuk transport storage-nya dan paling tertinggi di benua Amerika, sedangkan benua Afrika itu
sangat kecil ya, karena kita bisa lihat di visualisasi sebelumnya, benua Afrika tuh tidak mengalami kenaikan secara signifikan seperti benua Amerika, Asia, dan Eropa. Selanjutnya bisa jelaskan oleh Ersan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah Visual Studio Code untuk Python. Kenapa kami menggunakan Python? Karena kami pengen mengecek nih apakah label-label yang kami gunakan ini adakah korelasinya itu sangat bagus atau tidak. Boleh di next. Baik, sebelum kita menentukan apakah ini terdapat korelasi, kami menggunakan elbow method yang berfungsi untuk menentukan nilai K suatu algoritma K-means. Bisa kita lihat bahwa elbow method pada hasil di sini itu menunjukkan bahwa cluster 3 itu lebih stabil dibandingkan cluster-cluster lainnya. Untuk pada penelitian ini kami menentukan dan menggunakan cluster 3 sebagai bahan acuan apakah semua label ini dengan menggunakan cluster 3 ini lebih optimal atau tidak. Boleh di next. Baik, untuk yang ini adalah K-means dari GNI dan GDP. Bisa dilihat dari hasil outputnya untuk kita gunakan sumbu Y-nya itu GDP dan sumbu X-nya ini simbol X-nya ini GDP dan sumbu Y-nya ini yaitu GNI. Bisa kita lihat bahwasannya persebaran titik-titik K-means-nya itu cukup sangat berdekatan antara titik warna ungu, kuning, dan juga warna hijau muda. Namun pada titik hijau muda ini ya tidak bisa kita pungkiri bahwa sana ini persebaran data pada titik hijau ini sangat ada yang dempet, ada yang enggak. Oleh karena itu kami perlu untuk lebih tahu lagi apakah semua label yang kita gunakan ini dan kita menghasilkan kimia seperti ini akan ada korelasi atau tidak. Next. Nah, selanjutnya ini adalah K-means dari ekspor dan GNI. Bahwasannya kita menggunakan ekspor ini sebagai sumbu X-nya dan GNI ini sebagai sumbu Y-nya, dan menghasilkan bahwa untuk persebaran ataupun clusteringnya ini cukup sangat menyebar dari seluruh data dan dari seluruh titik-titiknya juga, dan juga untuk cluster-clusternya juga ini cukup jelas ya bahwasannya cluster ungu ini menandakan dari sekitar 0,0 sampai 2,5, dan juga untuk cluster warna kuning ini juga dipecah lagi nih, dipecah yang tadinya 2,5 ini bisa sampai 10,15, dan juga untuk yang cluster hijau ini sangat membelah diri lagi, dan membelah dirinya juga sangat jauh juga di sekitar 5.0 sampai 20.0. Bisa kita lihat bahwa cluster ini juga sangat jauh juga ya untuk yang bagian cluster hijaunya. Next. Oke, selanjutnya adalah K-means dari export import. Kita menggunakan sumbu X-nya ini import dan sumbu X-nya ini ekspor, dan bisa kita lihat bahwa kedua label ini juga sangat memiliki cluster yang sendiri-sendiri juga. Namun bisa kita lihat bahwa cluster yang titik berwarna kuning juga ikut mencampur dengan cluster titik warna ungu, dan juga cluster warna hijau juga bisa kita lihat bahwa ini sangat berdekatan juga ya. Dan dari total seluruh cluster ini bisa kita katakan bahwa ini mulai dari 0,0 sampai 17,5,6 ke atas, dan juga ini cukup sangat jauh juga di titik 20.0 di bagian ekspornya, dan di bagian importnya ini sekitaran under 15.9. Ini cukup sangat jauh juga ya untuk persebaran datanya. Next. Lalu ini adalah K-means dari ISIC 1 dan ekspor. Bisa kita lihat bahwa persebaran atau clusteringnya juga ini sangat berdekatan sekali antara cluster warna kuning dan cluster warna ungu.
dan juga untuk klaster warna hijau juga. Dan total seluruh persebaran data ini mendominasi itu dari 0 sampai 19. Ini sangat persebaran data ini juga cukup lumayan juga ya dalam menentukan apakah jenis ini sangat cocok digunakan atau tidak pada label yang kita gunakan. Next. Lalu setelah kita membahas jenis, kita sebenarnya adalah membahas korelasi checking. Korelasi checking ini kita gunakan untuk menentukan apakah label-label yang kita gunakan ini sangat memiliki korelasinya atau tidak. Oleh karena itu kami menggunakan korelasi checking. Bisa kita lihat hasil outputnya bahwa sana semua label ini menghasilkan dari nilai 1, dari 0,99 sampai 1, dan bisa kita lihat bahwa hasil korelasi cek ini sangat berkorelasi antara label satu ke label lainnya. Dan juga bisa kita simpulkan bahwa korelasi checking atau semua label yang kita gunakan ini pada hasil korelasi checking ini juga sangat bagus dan juga sangat baik sekali. Oleh karena itu, kami menggunakan dan menentukan korelasi checking ini untuk mengetahui apakah label-label yang kita gunakan ini sangat relevan atau tidak. Dan jawabannya cukup sangat relevan karena kita bisa menentukan nih apakah krisis global ekonomi ini dari tahun ke tahun ini apakah cukup signifikan meningkatnya atau tidak. Next. Baik, kesimpulannya, perekonomian global yang sangat tertekan oleh krisis ekonomi pada tahun 2008 ini juga menimbulkan tantangan signifikan bagi negara Indonesia pada tahun 2009. Dan juga ketidakpastian pemulihan ekonomi global berdampak negatif pada sektor real dan stabilitas keuangan nasional pada negara-negara apapun itu. Dan juga data dari sumber kripto diolah dan divisualisasikan untuk memahami distribusi ekonomi global dan dampak krisis keuangan. Lalu, solusi yang bisa kita usulkan meliputi penerapan stimulus ekonomi, diversifikasi ekspor, penguatan sektor keuangan, peningkatan pendapatan pajak, program perlindungan sosial, kerjasama regional, dan investasi dalam pendidikan ataupun dalam sektor-sektor lainnya. Baik, sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan hasil video presentasi hari ini. Selamat malam.